Hai, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sebagai bentuk dukungan kamu, kirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email randyfm31@gmail.com. Kami tunggu ya. Selamat mendengarkan. Selamat datang kawan-kawan di Karang Kali Aja Seram, rumah baru kita untuk berbagi kisah-kisah yang siapa tahu bikin merinding, bikin deg-degan, tapi tetap kita bahas santai sambil nyengir. Saya Mr. Randy siap menemani kalian 30 menit ke depan dengan sebuah cerita yang agak lain ya, bukan cerita hantu di rumah kosong atau bukan juga kisah teror di jalan sepi, tapi kisah nyata dari seorang yang harinya sudah sangat akrab sama liang lahat, seorang penggali makam. Penasaran? Dengerin terus ya. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Jadi ceritanya waktu itu saya dapat kabar dari Om H, katanya ada narasumber seru nih, seorang penggali makam. Nah loh, jarang-jarang loh kita ngobrol langsung sama orang yang pekerjaannya menggali. Tapi bukan gali sumur ya, bukan juga gali pondasi, melainkan gali tempat peristirahatan terakhir manusia. Akhirnya saya ketemu sama Pak Agus. Beliau ini sudah lebih dari 30 tahun jadi penggali makam. Bayangin aja guys, 30 tahun ya. Artinya saat saya masih belajar nulis nama sendiri, Pak Agus sudah lihai nih mengayunkan cangkulnya. Saya tanya sama Pak Agus, pertama kali kok mau jadi penggali makam? Nggak takut? Pak Agus cuma ketawa aja, lalu bilang, awal-awal ya pasti sih ada rasa takut, tapi karena keadaan ekonomi, lama-lama ya biasa aja, yang penting halal. Benar juga ya, kadang hidup ini bukan soal berani atau tidak, tapi soal harus atau tidak. Tapi walaupun sudah puluhan tahun, Pak Agus tetap punya pengalaman horor yang bikin merinding. Pak Agus cerita, rumah beliau itu dekat banget sama komplek pemakaman. Nah, setiap kali akan ada yang meninggal malam sebelumnya, selalu terdengar suara duk kayak kelapa jatuh. Awalnya Pak Agus juga penasaran. Begitu dengar suara itu, beliau keluar cari kelapanya. Ternyata nggak ada apa-apa, kata Pak Agus sambil nyengir. Dan anehnya, besok paginya selalu ada kabar, Pak, ada yang meninggal siap digali. Jadi kayak ada alarm kematian khusus. Bukannya bunyi bip-bip ya, kayak alarm HP, tapi duk kayak suara kelapa jatuh. Mistis ya. Saya juga tanya ke Om H yang sedikit paham soal hal-hal gaib. Om, tanah makam yang belum kepakai itu kayak gimana energinya Om? Om bilang, tanahnya sih sama kayak tanah dimanapun, tapi karena lokasinya sudah diniatkan jadi pemakaman, energi penantian itu terasa lebih kental, kayak ruang tunggu. Tapi buat jiwa, bayangin aja kayak kursi-kursi kosong di stasiun malam hari sunyi, tapi ada yang nunggu. Saya kira penggali makam punya ritual khusus sebelum kerja, tapi kata Pak Agus nggak ada. Paling ya baca bismillah, minta keselamatan katanya. Tapi anehnya kadang malam sebelum ada penggalian,
muncul bisikan atau bahkan penampakan samar. Pernah juga waktu itu penggalian malam karena mendesak, ada suara-suara di sekitar makam, kayak orang-orang jalan, padahal nggak ada siapa-siapa. Pak Agus dan timnya cuma saling pandang, terus kerja lagi. Kalau kita berhenti karena takut, besok keluarga jenazah yang repot katanya. Betul juga. Di akhir obrolan Pak Agus bilang sesuatu yang saya ingat banget, gali kubur itu bukan cuma kerja fisik, kadang jadi pengingat juga. Soalnya setiap orang pasti ke sana. Kata-kata itu sederhana tapi nyelkit. Kita ini sering banget sibuk nyari uang, nyari cinta, nyari validasi, tapi lupa tujuan akhir kita. Ya, satu, lubang 2 meter di tanah. Bukan untuk ditakuti, tapi supaya kita ingat waktu kita terbatas. Nah, kawan-kawan, itu tadi cerita saya bersama Pak Agus, penggali makam yang lebih dari setengah hidupnya akrab dengan tanah pekuburan. Dari suara kelapa jatuh yang jadi pertanda sampai pengalaman misterius di malam penggalian, semua jadi pengingat bahwa hidup ini gak selamanya, dan setiap napas yang kita tarik suatu hari pasti akan terhenti juga. Terima kasih sudah menemui saya, Mr. Randi, di Karam Kali Aja Seram. Oke, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini ada sebuah cerita lagi dari teman kita. Ini kisah nyata juga, bercerita tentang sebuah rel berhantu. Jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ilyas. Mas Ilyas tidak menyebutkan daerah mana, tapi dia menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004. Pada saat itu, Mas Ilyas bekerja sebagai karyawan. Bosnya adalah seorang bos gorengan yang punya beberapa pangkalan. Mas Ilyas sendiri bertugas sebagai penggoreng. Dia bekerja dari sore, sekitar jam 16 berangkat dari rumah, dan selesai sekitar jam 23 atau jam 0 malam. Kalau dagangannya masih sisa, dia akan beres-beres sekitar jam 23.30 dan pulang ke rumah sekitar jam 0. Awalnya, Mas Ilyas berangkat naik angkot menuju pangkalan gorengan tersebut. Tapi kali ini, bosnya bilang sedang buka cabang baru. Lebih besar dari, "Yas, ini saya mau buka cabang baru, terserah kamu. Mau yang di tempat lama atau mau bantu dulu di tempat baru. Di sana ada orang baru, dia belum bisa apa-apa. Kamu kan yang gorengnya paling bagus. Jadi tolong beberapa hari kamu di sana dulu, ya." Mas Ilyas pun tidak punya pilihan selain setuju. Lebih besar dari, "Iya, baik, Pak," katanya. Akhirnya, hari itu Mas Ilyas pergi ke pangkalan yang baru dibuka dan mulai ngajarin si karyawan baru. Karena pangkalan baru itu berada di daerah yang tidak dilalui angkot, kalau mau naik angkot, harus jalan dulu agak jauh. Mas Ilyas pikir, tidak efisien. Ada satu jalan pintas, lewat rel kereta api. Dari rumahnya lurus saja, melewati rel, dan sampai. Hari pertama, pulang dagangan cepat habis. Sekitar jam 23.30, Mas Ilyas jalan pulang sendirian, menyusuri rel kereta api. Awalnya ada rasa takut, apalagi malam hari sangat gelap dan dia tidak bawa senter. Tapi dia pikir, lebih besar dari, udahlah, relnya kelihatan kok. Ternyata aman-aman saja, dan Mas Ilyas sampai rumah dengan selamat. Istrinya tanya, lebih besar dari, gimana, Mas, di tempat kerja yang baru? Lebih besar dari, alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Anaknya juga cepat nyantol diajarin. Sebenarnya enak juga, Dek, soalnya aku nggak perlu naik angkot, cukup jalan kaki lewat rel. Lebih besar dari, loh, Mas, malam-malam begitu kok nggak takut lewat rel? Lebih besar dari, ya mau gimana lagi, angkot udah nggak ada. Kalau tempat lama kan ada angkot terakhir, biasanya tetangga nungguin. Kalau di sini nggak ada angkot sama sekali. 4 hari pertama, semua berjalan lancar. Tapi di hari kelima,
mulai terjadi hal-hal aneh. Sore itu, sendal Mas Ilyas tiba-tiba putus talinya. Akhirnya dia beli sendal jepit baru di warung. Saat berangkat, Mas Ilyas keasyikan jalan, melewati lapangan bola, sampai tersandung kunci rel dan jatuh. Tangannya terluka kena batu tajam di rel, sampai berdarah. Lebih besar dari aneh juga hari ini, pikirnya, sendal putus, jatuh pula. Tapi dia tetap berangkat. Di tempat gorengan, anak baru yang diajari tidak datang. Dicari sama temannya, katanya nggak mau kerja lagi, capek. Lebih besar dari, aku sudah bela-belain ngajarin 4 hari, kok malah berhenti, keluh Mas Ilyas. Akhirnya mereka hanya berdua. Saat maghrib, lanjut goreng lagi. Tapi temannya itu nggak sengaja menyenggol wajan. Wajan miring, minyak panas tumpah kena kaki Mas Ilyas, sampai melepuh. Temannya juga kena, tapi hanya celana jeans bagian bawah. Lebih besar dari, kok hari ini banyak banget musibah, pikir Mas Ilyas. Pulangnya sekitar jam 0, temannya nawarin untuk dibonceng naik sepeda, tapi Mas Ilyas nolak. Lebih besar dari, aku badannya besar, nanti banyak kempes. Akhirnya dia pulang sendiri, kaki perih, sendal baru dilepas, dan jalan nyeker di atas rel. Sampai di dekat lapangan voli, yang di belakangnya ada makam, Mas Ilyas merasa takut. Tiba-tiba, dia dengar suara. Lebih besar dari, Mas, tolong, Mas, tolong. Dilihatnya ada bapak-bapak sekitar 50-55 tahun di balik semak. Lebih besar dari, tolong, Mas, ini istri saya nggak bisa bangun, katanya. Mas Ilyas lihat ada sosok tertidur yang terikat kain putih seperti pocong. Lebih besar dari, Pak, itu kan pocong, kata Mas Ilyas sambil mundur. Lebih besar dari, bukan, Mas, ini istri saya. Tiba-tiba pocong itu bangun, mukanya terlihat sedikit, si bapak ketawa. Lebih besar dari, makasih, Mas, sudah bangunin. Pocong itu lompat ke atas rel dan mengejar Mas Ilyas. Mas Ilyas lari sekuat tenaga meski kakinya sakit. Setelah lari cukup jauh, pocong dan bapak itu hilang. Dia sampai di kampung, ada tetangga yang duduk-duduk di sana. Lebih besar dari, Yas, kamu kenapa? Lebih besar dari, ini, kaki kena minyak, jawabnya. Sampai di rumah, istrinya kaget. Lebih besar dari, lol, Mas, kok pulang telat banget, kakinya kenapa? Malam itu, Mas Ilyas demam dan mimpinya pun mengerikan. Dia mimpi menggendong pocong yang memanggilnya seperti istrinya sendiri. Keesokan harinya, Mas Ilyas didatangi orang pintar kampung. Setelah diceritakan, orang itu bilang, lebih besar dari, kamu kesambet, Yas, mungkin mereka cuma mau kenalan. Dipijitlah kakinya, dan Mas Ilyas tertidur. Dalam mimpi, dia kembali ke rel, bertemu bapak itu yang bilang rumahnya ada di makam. Mas Ilyas menolak, dan akhirnya bangun. Setelah itu, Mas Ilyas merasa lapar, makan, dan alhamdulillah besoknya sembuh. Sejak itu, Mas Ilyas kembali kerja di tempat lama, naik angkot saja. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Oke teman-teman, itu tadi sebuah cerita yang sangat menyeramkan yang berjudul Rel Kereta Berhantu. Cerita berikut ini ya datang dari teman kita juga, sebut aja Om Agus ya. Om Agus ini akan menceritakan kisah dia sewaktu mendaki gunung ya. Tapi sebenarnya mendaki gunung bukan Om Agus ini. Om Agus ini menjadi saksi cerita ini. Seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram. Oke, jadi gini teman-teman. Ini cerita saya dapat dari teman saya yang ada di Bandung. Gara-gara dia habis makan iga dan menjual iganya ini ngocol banget gitu. Kalau cerita ya sering cerita-cerita lucu, ngebanyol, kadang juga cerita-cerita horor. Nah pas cerita horor, teman saya ini mendengarkan dengan seksama dan mencoba untuk bertanya lebih lanjut soal pengalaman horor yang dimiliki penjual iga bakar ini. Buat warga Bandung atau siapa mania chapter Bandung bisa dicoba ini.
Ini ada di Jalan Salabrang bernama Iga Bakar Agung Jagal ya, di Jalan Perang depan imigrasi gitu loh. Di jalanan judulnya Jalan Suci. Apa ya, kalian bisa coba di situ untuk warga Bandung. Oke, seperti apa ceritanya? Teman saya sudah meminta izin langsung Om Agung supaya Om Agung buat ceritanya dibawakan di sini, dan memang di approve di Edge ya. Jadi saya akan membacakan cerita dari Om Agung soal pendakian di gunung paling indah ya, gunung yang katanya Om Agung ini paling indah di Jawa Barat, yang mana ini ada di Ciamis. Jadi seperti apa ceritanya? Inilah dia pendakian gunung Ciamis. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, ke cerita pendakian gunung Ciamis, Om Agung ini memang orangnya suka berpetualang gitu loh, suka hiking, suka wisata alam, dan pokoknya orangnya pecinta alam banget gitu loh. Kayak curug, ke gunung, mendaki, dan lain sebagainya. Sampai suatu hari ibunya, temannya Mas Agung ini, atau kita sebut aja namanya Ibu si Akang ya, karena temannya Agung ini namanya Akang. Dia nelpon Om Agung, dia cerita sambil nangis-nangis gitu. Ternyata anaknya ini si Akang tuh gak pulang-pulang berhari-hari dan meminta bantuan ke Om Agung untuk mencarikannya. Yang ternyata si Akang ini sedang pergi ke goa untuk melakukan ritual pesugihan di goa. Om Agung melihatnya sendiri gitu, dan mendengar kesaksian dari ibunya si Akang ini, langsunglah pergi ke tempat yang dituju, yang mana di cerita waktu pas teman saya makan iga ini, dia nggak berani nyebut tempatnya gitulah, dirahasiakan. Singkat cerita, dia pergi ke goa itu sendirian, dan Om Agung ini sesampainya di sana itu melihat sendiri Akang ini duduk bersila dan tangannya ini berpose seperti selamat Idul Fitri gitu loh, pose tangan di atas dada gitu, sedang melakukan ritual pesugihan di situ tuh. Pokoknya udah komplit lah segala macam sesajennya, rupanya, kemenyannya, dan lilin untuk pencahayaannya gitu ya. Ia melihat keanehan yang baru pertama kali ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Keanehan apa itu? Bagaimana nggak aneh teman-teman? Karena ia melihat ada kardus kosong yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba tuh penuh isi uang sampai meluber. Karena Om Agung ini emang jahil ya, bawang bener gitu ya orangnya. Ya ini menyadarkan si Akang dengan cara dikencingin biar sadar. Seketika uang yang tadinya banyak itu menghilang dan kardusnya itu meledak. Terus si Akangnya ini sadar dari ritual. Ia langsung melihat siapa yang mengencinginya ini. Si Akang marah gitu kan. Sialan kamu. Agung langsung balik marah. Balik kamu cepat tobat gitu kata Om Agung. Ributlah mereka di dalam gua. Akhirnya mereka berantem. Mereka di tempat pesugihan tuh berantem gitu sampai si Akang ini ditonjok berkali-kali sampai giginya ompong dan sampai nggak bisa jalan. Om Agung menang dalam berantem itu dan membawa pulang si Akang yang babak belur dan cedera parah. Sampainya di rumah si Akang, Om Agung bilang gitu kan, Bu, ini anak ibu udah saya bawa pulang, maaf ya Bu agak lecet sedikit gitu kata Om Agung. Gak apa-apa nak, gak apa-apa, makasih anak. Nah Agung makasih, yang penting anak saya pulang gitu kata si ibunya. Alhamdulillah seminggu ke depan ditransfer Om Agung 7 juta, dan setelah beberapa bulan si Agung ini main ke rumahnya Om Agung. Ia datang dan minta maaf, lalu mereka saling memaafkan. Si Akang alhamdulillah sudah tobat. Sampailah Om Agung ini bercerita kedua sama kawannya. Jadi mereka bertiga, Om Agung, Cecep sama si Asep ini naik gunung gitu, gunung tengah di Kabupaten Ciamis. Sepertinya yang saya bilang tadi di awal cerita, sebelum naik ke atas
penjaga pintu masuk itu bilang ke rombongan agar jaga sopan santun dan ulah sompral atau jangan sompral, jangan nggak sopan gitu, jangan-jangan selengean di sana gitu. Akhirnya naiklah, lancar tuh, pemandangannya bagus, luar biasa. Itu katanya Om Agung. Itu katanya gunung pemandangannya paling cantik banget se-Jawa Barat gitu. Saya juga penasaran, saya kan nggak pernah naik gunung karena takut ya, tapi saya penasaran gitu loh ya. Mudah-mudahan si someday bisa lah ya Om Agung bilang seumur-umur saya naik gunung, itu pemandangan paling indah yang ada di Jawa Barat katanya Om Agung. Namun pas turunnya, pas mau pulang, kok hujan tuh terus menerus. Hujannya beda lah, segede hujannya sama disertai petir gitu. Di situ juga Om Agung melihat ada sosok tinggi besar bertanduk panjang, tanduk satu di dahinya. Namun anehnya di sosok ini badannya itu bagian depan tuh ada kaki, satu tumbuh kaki gitu. Tingginya 3 meter apa katanya gitu. Serem banget. Saya bangunnya juga buset, ini genderuwo bukan jin kali ya, siluman gitu. Nah akhirnya karena cuaca, mereka ini ngecamp dan bikin api unggun. Namun usaha untuk bikin api unggun ini juga sangat sulit karena mereka ngecamp di dekat saung gitu ya. Bikin api unggun di sana dipadamin sama hujan, bikin lagi dipadamin lagi sama hujan gitu terus. Karena sadar akan keanehan yang terjadi, akhirnya Om Agung tuh tanya ke teman-temannya sama si Asep gitu kan, Sep, ini kalian ngapain tadi? Kalian bikin aneh-aneh apa gitu? Ada yang aneh-aneh nggak kalian kelakuannya ya? Si Cecep ngomongnya Gampura, atau maaf, aku sengaja aja nendang batu nisan tadi pas pagi, karena waktu pas mendaki itu katanya lewat pemakaman. Ya, Agung marah Om Agung nih, aduh goblok, bahaya ini mah bakal ada bencana ini, seru Om Agung dengan nada yang sangat khawatir gitu. Malam pun tiba dan timnya Om Agung ini mulai tidur, namun mereka terganggu dengan suara cekikan perempuan yang terus menerus datang itu loh. Sepertinya tidak ada satu perempuan melainkan banyak, saling saut-sautan, cekikikan. Nah pas Om Agung keluar, pas Om Agung keluar dari tenda, ia kaget bukan main karena ada kuntilanak, jumlahnya seratusan dan warnanya ini merah semuanya kuntilanaknya. Bangun kalian, lihat di luar banyak kunti. Teman-temannya lihat dan menakutkannya. Kuntinya itu memang benar-benar kayak film jelangkung. Itu kuntinya merah gitu, serem lah. Om Agung merasa itu semalaman. Ternyata kata warga itu sudah 6 hari lamanya proses itu kejadiannya loh. Sampai warga mengira nih mereka sudah pada meninggal. Mereka bertiga ini kemah dekat saungnya. Waktu itu Om Agung tuh mau ngambil air ke bawah, turun ke bawah tuh kan, ada sungai kecil gitu. Tapi pas udah mau turun gitu, mau ngambil air, Om Agungnya ini kepleset. Pas dia mau narik kaki, kok berat. Ternyata yang membuat kepleset itu adalah cewek memegang kakinya. Jadi bukannya kesandung, melainkan ia jatuh karena kakinya dipegang kunti sampai di atas Om Agung itu kan. Cerita ke teman-temannya, aduh aku kepleset, aku dipegang kunti kakinya. Waktu pas aku mau lari, aku dijambak sampai jatuh ke belakang gitu, sampai di atas gitu. Om Agung baca Yasin, tapi teman-temannya yang Cecep ini sedari tadi tuh masih minta maaf mulu, berdoa dong, kata Mas Agung yang sangat marah. Berdoa selesai masih ada doa lagi sambil merem, masih ada lagi doa merem, masih ada lagi. Jadi itu kuntinya datang dari sisi barat sama sisi timur, nggak habis-habis jumlahnya tuh, nggak kehitung, ada 100 katanya. Dan warna seragamnya kuntinya, outfitnya ini warna merah gitu. Akhirnya pasrahkan mereka ini kalau di sini terus mereka bisa jadi gila nih. Akhirnya mau nggak mau mereka ini cabut dari camp tenda, langsung larilah mereka.
Mereka menyusuri sungai sampai di batas kampung. Itu warga ternyata di sana sudah pada nungguin gitu teman-teman. Dikirainnya mereka bertiga ini udah pada meninggoy. Saksian warga ternyata melihat waktu pas mereka naik ke atas itu ke gunungnya, ada awan besar yang mengikuti langkah mereka selama naik gunung. Ya alhamdulillah Om Agung selamat, meskipun Om Agung ini ngerasa naik gunungnya ini seharian, ternyata udah 6 hari dan masih hidup, masih selamat sampai sekarang gitu. Masih banyak lagi sebenarnya cerita Om Agung, cuman waktu pas teman saya makan iga ke situ, Om Agung baru menceritakan 2 cerita itu aja. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang masih setia mendengarkan channel Karam Kali Aja Seram. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.